Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pelajaran tentang sikap bersyukur oleh Nuraini Usman, NIM 2281131238, kelas A25. Perkenalkan, nama saya Nuraini Usman. Saya adalah seorang pegawai atau staf perpustakaan di MI NW Nurjanah Ampanan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak kelas 3 MI Nurjanah NW Ampanan. Pembelajaran pertama yaitu sikap bersyukur. Syukur merupakan sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada semua makhluknya, tak terkecuali manusia. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ada bermacam-macam, seperti diberi kesehatan, kesempatan, dan umur panjang. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap bersyukur. Sikap bersyukur yang pertama mempunyai pengertian bersyukur, yang kedua macam-macam cara bersyukur, yang ketiga hikmah bersyukur. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian bersyukur. Syukur menurut bahasa, kata syukur berasal dari kata bahasa Arab yaitu syakara, yashkuru, syukran, syukuran, yang artinya terima kasih, pujian, pengakuan, dan penghargaan. Menurut istilah, syukur adalah ucapan terima kasih berupa pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan perbuatan. Lawan kata syukur adalah kufur. Kufur adalah orang yang tidak mau bersyukur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Allah memberikan kita kepala dan akal yang sehat dan dengannya kita bisa berpikir dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dua mata yang dengannya kita bisa melihat hal-hal yang baik. Allah juga memberikan kita dua telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik pula. Allah memberikan kita mulut dan lidah yang dengannya kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kaki yang dengannya kita bisa berjalan dan berlari, sehingga kita bisa pergi menuntut ilmu, sekolah, ke masjid, dan ke tempat-tempat yang lain. Selain itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Kita merasakan nikmat Islam, diberikan kesehatan, dan panjang umur. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri nikmat yang tidak akan bisa kita hitung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita kufur terhadap nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kita. Yang kedua, macam-macam cara bersyukur. Pertama, syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan. Ketiga, syukur dengan anggota badan. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah merasakan nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita disertai dengan perasaan cinta kepadanya
Rasulnya, dan Al-Quran. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah bersyukur dengan memuji dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir seperti tahmid, takbir, tasbih, dan pujian-pujian lainnya. Salah satu cara bersyukur yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan melafalkan kalimat thayyibah, yaitu hamdalah, yaitu alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, atau lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat thayyibah hamdalah juga disebut dengan kalimat tahmid, yang berarti pujian. Kalimat hamdalah sebaiknya diucapkan pada saat-saat tertentu, yaitu ketika mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari musibah, mendengar atau mendapat kabar gembira, selesai melakukan pekerjaan yang baik, dan ketika berzikir atau wirid setelah sholat. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Selain bersyukur dengan hati dan lisan, kita juga bisa bersyukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan anggota badan kita untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Bersyukur dengan anggota badan disebut juga dengan syukur perbuatan dengan melakukan amal-amal sholih seperti taat beribadah, gemar bersedekah, berinfak, tolong menolong terhadap sesama. Yang ketiga yaitu hikmah bersyukur. Di sini macam-macam hikmah bersyukur. Yang pertama, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hati menjadi tenang. Yang keenam, dijanjikan akan masuk surga. Yang ketujuh, terhindar dari penyakit hati seperti iri dan dengki. Yang kedelapan, selalu merasa tercukupi kebutuhannya. Demikian pembelajaran akidah akhlak kelas 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum